Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman SPDI, peserta PPG Batch 3 tahun 2022 UIN Wali Songo Semarang, akan melaksanakan praktik pembelajaran pada PPL di SMK Miftahul Huda, Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Baik semua ya? Iya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita tidak henti-hentinya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama, dengan harapan nanti bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pagi hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Sudah siap? Siap. Sudah siap semua? Siap. Baik, saya absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Iya. Oke, berarti hari ini nihil. Baik, alhamdulillah bisa hadir semua. Baik anak-anak, setelah kemarin kalian mempelajari tentang makna dan ciri-ciri perilaku saja'ah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan memahami dalil tentang perilaku saja'ah. Ya, ini nanti kita akan mempelajari dalil-dalil tentang perilaku saja'ah. Mengapa kita harus mempelajari dalilnya? Agar kita mengetahui dasar-dasarnya kita berlaku saja'ah. Jangan sampai kita berperilaku saja'ah tapi tidak memiliki atau tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui dalil-dalilnya. Maka pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dalil-dalil perilaku saja'ah. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini nanti, yang pertama kalian nanti harus bisa memahami dalil-dalil perilaku saja'ah. Kemudian yang kedua, harus mampu mengidentifikasi tentang dalil-dalil perilaku saja'ah. Kemudian yang ketiga nanti, kalian harus mampu menyajikan paparan terkait dalil-dalil tentang perilaku saja'ah. Nah, itu nanti yang akan kita bahas, yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini, ya. Adapun nanti kalian
tugasnya pada kesempatan hari ini yaitu kita akan berdiskusi membahas problematika cara pengamalan sajaah dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berlandaskan dengan dalil-dalil nakli ya, dalil dari Al-Qur'an. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Ini nanti akan kami bagi kelompok. Ya. Nanti kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok dengan cara begini. Ini nanti semua ambil kartu ini ya. Nanti anak-anak yang dapat nomor 1 berarti nanti mengelompok jadi kelompok 1. Yang mendapatkan nomor 2 mengelompok jadi kelompok 2. Yang mendapatkan nomor 3 berarti mengelompok menjadi kelompok 3. Silakan berdiri semua. Siap? Siap? Baik, ini saya bagikan tanpa melihat. Ini nanti dilihat sendiri-sendiri ya. Ayo ini mulai dari sini. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Dari sini. Oke. Ini yang belakang. Yang belakang. Oke, itu yang 3 silakan bisa diambil di bagian 3 ya. Sudah? Silakan dilihat semua. Silakan dilihat kartunya. Sudah ya? Sudah. Yang dapat nomor 1 kelompok jadi 1 di sini. Yang nomor 2 kelompok 2 di sini. Yang kelompok 3 kelompok 3 di sini. Silakan sesuai tadi. Sudah ya, sudah berkelompok semua ya. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Nah ini termasuk beruntung anggotanya banyak. Kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang. Baik, setelah terbagi kelompok ini nanti tugasnya ya kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu terkait memecahkan problematika cara pengamalan sajaah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil nakli, dalil-dalil yang berada di dalam Al-Qur'an. Bisa juga hadis Rasulullah. Nanti bisa kalian cari pada modul yang ada ya, juga bisa lewat apa? HP atau internet, apa boleh ya. Nah sebelum itu ini kami bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Nah lembar kerja itu silakan nanti mulai kalian isi ya, kalian diskusikan bersama kelompok. Setelah itu nanti tugasnya adalah membuat PPT, PowerPoint ya. Nanti dituangkan dalam PowerPoint. Setelah itu, setelah hasil diskusi sampean taruh di dalam PowerPoint, nanti dipresentasikan tiap kelompok ya. Tiap kelompok nanti presentasi 1 per 1. Sudah bisa dipahami ya? Sudah?
Silakan kalian untuk mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan problematika tadi ya. Silakan bisa posisinya saling berhadapan untuk berdiskusi, kemudian dituangkan dalam PPT dan nanti dipresentasikan. Kami persilahkan. Silakan ya, mulai dikerjakan. Mulai dikerjakan ya, setelah didiskusikan terus apa itu dibuat PPT dalam laptop ini ya. Setelah itu nanti siap dipresentasikan. Silakan mulai berdiskusi. Sudah dimulai ya. Silakan mulai didiskusikan, nanti dibuat dalam bentuk PPT, nanti dipresentasikan ya. Silakan langsung dimulai diskusi. Bisa dimulai ya untuk berdiskusi terkait problematika tadi, nanti dibuat PPT dan setelah itu dipresentasikan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah cukup ya waktunya ya? Baik, kalau sudah dibuat PPT semua? Sudah semua ya? Berarti siap dipresentasikan. Baik, anak-anak, setelah kalian berdiskusi baik dari kelompok 1, 2 maupun kelompok 3 sudah selesai semua, ini saatnya kalian menampilkan hasil diskusi kalian ya, dipresentasikan satu persatu. Nanti kelompok yang lain yang belum presentasi bisa menanggapi, bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok yang presentasi. Begitu ya. Baik, silakan bisa posisi duduknya menghadap ke depan semua, dan bisa kita mulai untuk presentasi. Silakan langsung dari kelompok 1 yang mewakilinya 2 anak mungkin. 1 nanti mengoperasionalkan laptopnya, yang 1 presentasi ya. Silakan, siapa yang mewakili silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nabila Isma, Gita Malinda, Dewi Septiana, dan Rizka Seliatul Livia. Di sini saya akan menyampaikan tentang problematika cara pengamalan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dari nakli. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam
belum adanya penjelasan dalam dalil tersebut tentang bagaimana cara kita jujur dalam kehidupan dengan berbagai problematika. Yang ketiga ada solusi. Solusi yang pertama ada teori atau dalil yang digunakan. Yang kedua, solusi berdasarkan dalil tersebut. Teori atau dalil yang digunakan, yang pertama ada Quran Surah Al-Imran ayat 139 yang berisi larangan untuk bersikap lemah. Yang kedua, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berisi perintah untuk jujur. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa sikap jujur diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Dalam berniat tentunya disertai keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Simak video berikut. Nah, klik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ada solusi. Yang pertama, dalam hidup ini kita senantiasa harus berani dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, berdasarkan dalil di atas, maka kejujuran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini dengan jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pertanyaan? Baik, ini kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan, pertanyaan ataupun yang lainnya, kami persilahkan. Silakan. Dari kelompok Ya. bagaimana jika ada teman yang menutupi kesalahannya dengan berkata bohong atau tidak jujur? Seharusnya dia tidak harus berusaha mengingatkan teman kita agar berlaku jujur walaupun terasa tidak enak, karena kalau selalu berbohong maka hidup tidak akan nyaman. Berarti intinya kita tetap harus mengingatkan ya. Ya, jika kita jujur dan mau berubah menjadi baik akan lebih mudah. Cukup? Sudah cukup? Yang lain ada pertanyaan, tanggapan? Sudah ya? Sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok 1. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 juga sudah dijawab, sudah bisa dipahami ya? Baik, kita kasih applause, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya ya. Kami persilakan yang mewakili kelompok 2 untuk bisa maju sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Riksya Akademisi, Auliatul Syifa, Islamiyah, dan Dinataria Safira. Kehadiran kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Problematika Cara Pengamalan Saja'ah dalam Kehidupan Sehari-hari yang berlandaskan dalil nakli. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah memerintahkan orang beriman untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Yang kedua, dan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat pemerintah untuk jujur kepada kaum muslimin. Yang ketiga, bagaimana cara kita jujur dalam kehidupan sehari-hari
Untuk solusinya dibagi menjadi dua, yaitu teori atau dalil yang digunakan dan solusi berdasarkan dalil tersebut. Adapun teori atau dalil yang digunakan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berisi perintah untuk jujur. Yang kedua, solusi. Kita harus senantiasa berani dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan. Dengan dalil di atas, kita dapat menerapkan kejujuran dalam kehidupan dengan jujur dalam ucapan, yaitu dengan cara memberitahukan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan ataupun yang lainnya silakan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, bagaimana contoh perbuatan kita untuk menjadi orang yang berani dalam kebenaran? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya, misalnya kita berani dengan jujur mengingatkan orang lain yang hilaf atau berbuat kesalahan dengan cara yang baik, walaupun terkadang terasa berat. Tapi terkadang terasa tidak enak. Tidak masalah, asalkan kita dengan cara yang baik dan lemah lembut. Cukup? Sudah cukup? Yang lain ada tanggapan, ada pertanyaan? Sudah? Baik, sudah disampaikan dengan jelas ya, dengan baik dari kelompok 2. Pertanyaannya juga sudah terjawab ya. Baik, kita kasih pos tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya rasa cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya, sekarang dilanjutkan kelompok 3. Silakan 2 anak untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang, Nadani Saul Salwa, Nadia Putri Lestari, Safira Maudusna, dan Triani Hidayat. Di sini saya akan menyampaikan tentang problematika cara pengalaman syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada identifikasi masalah. Surat Al-Hujurat ayat yang 15 artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berhijrah dengan harta dan jiwanya. Simak video berikut. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Selanjutnya ada solusi. Berani dalam menegakkan kebenarannya dan kejujuran harus kita senantiasa kita lakukan. Kedua, berdasarkan dalil di atas, kejujuran bisa kita terapkan dalam kehidupan di antara lain jujur dan berani dalam perbuatan dengan keimanan, ketakwaan, serta menghargai ridho Allah. Kita harus berani berbuat dan berkorban dengan harta dan jiwa yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan kebenaran. Sekian dari kita. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, ada yang perlu ditanggapi ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa jujur dalam berniat sangat penting? Gini teman-teman, semua memang berawal dari niat, termasuk dalam kejujuran. Jika kita sudah punya niat berbuat jujur,
Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sudah bagus dari kelompok 3 ya, telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih close tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi ya, diskusi untuk memecahkan terkait problematika pengamalan sajaah dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan apa tadi? Dalil nakli. Nah, kalian dari kelompok 1 sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya dengan baik ya, materi di dalamnya sudah cukup bagus. Kelompok 2 juga bagus, kelompok 3 juga sudah menyampaikan dengan bagus, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain terkait dengan presentasi dari kelompok lainnya ya. Dari sini mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini, terkait yaitu kita dalam memahami dalil-dalil tentang perilaku sajaah juga mampu mengidentifikasi dalil-dalil perilaku sajaah, dan itu tadi sudah diantaranya sudah kalian paparkan melalui presentasi hasil diskusi. Anak-anakku ya, kita semua sebagai umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemberani. Tidak boleh menjadi seorang yang pengecut ya, tidak boleh menjadi orang yang pengecut, penakut ya. Kita harus berani di dalam kehidupan ini ya, agar kita itu tidak mengalami kegagalan ya. Karena orang yang pengecut, orang yang takut itu akan membawa kegagalan dan juga kekalahan. Tapi keberanian itu merupakan tuntutan bagi orang yang beriman. Allah mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang pemberani dan berani dalam menghadapi tantangan kehidupan ini ya, dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan juga menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan. Nah, ini berarti perintah Allah untuk orang-orang yang beriman tidak boleh menjadi seorang yang pengecut, tapi harus menjadi seorang yang pemberani. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menjadi seorang yang pemberani, kita ada dasarnya. Ada dasarnya yaitu berdasarkan dalil di dalam Al-Quran yang terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 8 ya. Surat Al-Maidah ayat 8. Yang ini ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya nih, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah.
ketika menjadi saksi dengan adil, dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, itu tadi ya salah satu contoh dalil tentang perilaku saja'ah, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ini kita dengarkan bersama-sama ya, kita dengarkan bersama-sama. Silakan disimak video ini terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Baik. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Itu tadi ya sudah kalian dengarkan bersama, yaitu bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini ada beberapa isi kandungan yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita simak bersama. Yang pertama yaitu isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar melaksanakan pekerjaan dengan cermat, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pekerjaan terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhir. Jadi kita harus melakukan pekerjaan dengan baik, dengan teliti, dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan urusan dunia saja, tetapi termasuk pekerjaan-pekerjaan urusan akhir. Yang kedua, kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh membuat kita berlaku tidak jujur atau berlaku tidak adil. Jadi kita berlaku jujur itu kepada siapapun, kita berlaku adil kepada siapapun, baik orang yang kita sukai maupun orang yang tidak kita sukai. Kita tetap berkewajiban untuk berlaku jujur dan berlaku adil. Yang ketiga, harus dapat menjadi saksi yang adil tanpa melihat siapapun orangnya, walaupun akan merugikan diri sendiri, kerabat maupun sahabat maupun orang lain. Ketika kita menjadi saksi, itu juga jangan pandang bulu. Siapapun kita harus bersaksi dengan jujur, bersaksi dengan adil, entah itu kepada saudara, kepada teman maupun kepada orang lain. Kita harus tetap menjadi saksi yang adil dan jujur. Nah, ini kandungan surat Al-Maidah ayat 8 ya, yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat adalah keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal. Jadi keadilan itu wajib kita tegakkan dalam segala hal. Karena apa? Dengan keadilan itu bisa menimbulkan ketenteraman, bisa menimbulkan kemakmuran, dan juga membawa kebahagiaan. Maka kita harus tetap menegakkan keadilan.
keadilan. Sedangkan ketidakadilan bisa membawa kesengsaraan dan bencana. Maka itu kita harus tetap menegakkan keadilan. Yang kelima yaitu janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, mau beramal soleh, termasuk tadi yaitu bekerja dengan cermat, jujur, ikhlas, mau berbuat jujur, berbuat adil sehingga menimbulkan ketentraman, kedamaian, maka Allah akan memberikan kepada kita ampunan dari dosa-dosa kita dan juga mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu isi dari kandungan surat Al-Maidah. Kita lanjutkan. Selain dalil dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 tadi juga masih banyak lagi dalil-dalil yang berada di dalam Al-Quran, termasuk ini ada surat At-Taubah ayat 119 ini ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ini juga termasuk dalil tentang perilaku saja agar kita itu bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, itu diantaranya. Lagi yang lain. Nah, ini ada surat Ali Imran ayat 139 yang artinya dan jangan kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kalau kita beriman itu kita tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa bersedih hati. Karena orang yang beriman itu orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Nah, juga ini termasuk yang lainnya ada surat Al-Maidah ayat 119. Yang artinya inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, itu adalah di antara dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran. Ada juga yang dalil dari hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah. Yang ini ya. Qulil haqqo walau kana murad. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Jadi dalam kita menyampaikan kebenaran itu harus tetap kita sampaikan walaupun saat kita menyampaikan terasa pahit. Karena terkadang saat kita menyampaikan kebenaran itu tidak serta-merta diterima sehingga kadang menyakitkan hati kita, tapi harus tetap kita sampaikan. Nah, itu anak-anak semoga bisa bermanfaat ya. Untuk materi ini nanti akan saya share linknya melalui grup WA kelas kita, gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut, kalian dalami lebih lanjut. Termasuk ini nanti ya, mari untuk memperdalam kemampuan kita di dalam memahami maupun menganalisis terkait dengan dalil-dalil perilaku sajaah. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya.
Mari kita baca bersama-sama, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 ya, agar nanti bisa meresap di hati kita ya, sehingga itu nanti bisa menjadi dasar untuk kita benar-benar yakin karena perintah Allah, sehingga kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilun i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sudah dapat membaca dengan bagus. Nah, ini ya, kiranya setelah kalian memahami materi khususnya pada pertemuan hari ini, setelah kalian bisa memahami dalil tentang perilaku saja'ah, tadi juga sudah bisa mengidentifikasi ada beberapa dalil tentang perilaku saja'ah. Juga tadi kalian sudah mampu menyampaikan presentasi hasil diskusi ya terkait dengan penerapan perilaku saja'ah. Nah, ini silakan untuk dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi ciri bagi umat Islam bisa berperilaku saja'ah, berarti memiliki akhlakul karimah. Begitu ya. Adapun nanti untuk tugas evaluasi terkait materi kita pada pagi hari ini juga akan kami share lewat link juga. Nanti mengerjakan online saja ya, karena waktu yang terbatas. Kerjakan online, nanti segera kami bagikan linknya pada grup WA kelas kita, gitu ya. Nah, itu nanti. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang dipersiapkan juga, kita akan membahas terkait dengan hikmah berperilaku saja'ah. Apa saja hikmahnya? Nah, nanti kalian bisa mulai mempelajari yang akan kita perdalam bersama-sama saat pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Terima kasih atas segala perhatian dari anak-anakku semua. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mari pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.